Kalau kuliahnya jam 8, saya jam 7 sudah di kampus. Berdarah, patah tulang, soal biasa. Itu motonya, Kang? Itu motonya, ngeri kali. Saya baca itu, tertempel. Wah, luar biasa, ini betul-betul laki-laki itu olahraga ini. Atlet-atlet semua atau pemirsa, penonton yang mendengar ini, kiat-kiat kita dalam meraih prestasi itu ada dua sebenarnya. Ya, yang pertama usaha, yang kedua berdoa. Usaha itu adalah latihan, apapun program latihannya terus berlatih, dan jangan lupa terus berdoa, karena ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu adalah senjata orang mukmin. Prestasi dilakukan oleh usaha seseorang yang dikerjakan secara individu. Maka dari itu teman-teman semuanya, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Nah, kita akan membuktikan itu semuanya dengan memanggil narasumber yang sangat berprestasi teman-teman semuanya, yang mana beliau telah dapat menghasilkan medali pada ajang bergengsi, yaitu Pekan Olahraga Nasional PON. Dan beliau juga merupakan atlet Asia teman-teman semuanya. Wah, kali ini penasaran kan siapa narasumbernya? Kita kupas ya, kita kasih tahu ya siapa narasumbernya. Oke, kamera sorot. Nah, assalamualaikum Kang Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di depan saya ada Kang Ali Akbar. Nah, beliau juga merupakan lulusan sarjana pendidikan cum laude teman-teman semuanya, dengan lulusan 3,5 tahun SPD-nya, dan beliau berhasil menyelesaikan pendidikan master pendidikan, yang mana telah berhasil menyelesaikan 1,5 tahun teman-teman semuanya. Wah, luar biasa kali Kang Ali. Tidak hanya di akademik, beliau juga berhasil di prestasinya, prestasi olahraga yang sangat luar biasa teman-teman semuanya. Yang mana tadi sudah saya sebutkan, yang beliau telah berhasil di PON dan berhasil mengikuti ajang di Asia, dan beliau juga merupakan pelatih yang memiliki satlat. Satlat ya Kang Ali, satlat. Iya, satuan latihan. Satuan latihan itu di mana Kang Ali posisinya? Di Kampung Ili, Kecamatan Ulekaring. Oh, itu Kang Ali yang mendirikan. Kita yang berdiri sendiri dengan niat untuk mendidik kader. Generasi penerus Kang Ali. Iya, regenerasi ya Kang. Akan lahirlah Kang Ali selanjutnya. Oke, mantap banget. Nah, Kang Ali ini sangat luar biasa teman-teman semuanya. Beliau memiliki satlas dan beliau juga pelatihnya teman-teman semuanya. Maka sangat sangat mulia apa yang beliau mau kerjakan, apa yang beliau mau lakukan untuk anak muda di Aceh khususnya, bahkan Indonesia ya nantinya teman, apa Kang Ali ya? Iya, insyaallah. Oh, insyaallah. Oke teman-teman semuanya. Nah, jadi Kang Ali, itu gimana Kang Ali kok bisa cum laude di 2 pendidikan? Oh, subhanallah. Sarjananya cum laude, masternya juga cum laude. Itu gimana tipsnya Kang Ali? Baik, para penonton, pemirsa yang dimuliakan Allah. Ini adalah sebuah karunia besar dari Allah. Tentunya seperti yang dikatakan tadi, itu kita harus berproses. Harus kita tekun sesuatu itu penuh dengan keyakinan, hakul yakin. Itu sangat penting. Karena para mahasiswa sekarang mungkin keyakinan, kedisiplinan itu yang dikurang. Kalau saya dulu untuk meraih cum laude ini, kalau kuliahnya jam 8, saya jam 7 sudah di kampus. Sejam. Kenapa sejam? Saya wanti-wanti. Kadang ada kendala di jalan, bocor ban, segala macam. Sampai kampus kita bisa belajar. Apa yang kita siapkan bisa, karena kita mempunyai waktu luang, enggak keburu-buru. Karena kalau keburu-buru itu perbuatan setan, tidak bagus. Maka kita harus mengawali itu semua agar meraih impian ini. Dimanapun saya fokus kedisiplinan waktu. Kalau orang bangunnya jam 5, saya jam 4. Harus mendahului orang-orang. Kita harus lebih kuat, agresif dalam memperjuangkan hak hidup.
Dalam menempuh ini penuh dengan proses, artinya susah, senang, jadi kita sabar. Intinya saya selalu pasrah ya. Dengan usaha dan doa yang saya miliki ini, saya selalu minta izin kepada orang tua dan terus berusaha. Kenapa? Karena saya teringat itu ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu adalah senjata orang mukmin. Doa. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan doa. Karena itu adalah senjata orang mukmin. Itu Rasulullah sendiri yang mengatakan, dengan kiat-kiat itulah saya bangkit hidup hingga memproses kumlot di S1 dan di S2 tersebut tadi. Wih, luar biasa, sangat inspiratif. Usaha tanpa doa itu sebenarnya orang sombong ya Kang Ali. Jadi Kang Ali, dengar-dengar nih Kang Ali sewaktu perkuliahan ini kan 3,5 tahun nih SPD-nya, kemudian MPD-nya juga 1,5 tahun nih Kang Ali, dan Kang Ali juga dapat prestasi sebelumnya itu Kang Ali ikut ajang bergengsi PON itu di tahun berapa Kang? Itu pertama kita harus mendahului di Prapon 2015 untuk lolos ke PON 2016 PON Jawa Barat Jabar. Nah, di situ saya mengikut olahraga prestasi ini itu bersama almarhum Pak Nuzuli, semoga beliau diberikan kubur yang luas dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu guru kita semua. Nah, di situ saya ikut latihan di Satlat Unsyah, di UKM Tarung Derajat Unsyah, menggali potensi dengan membaca kiat-kiat dan moto Tarung Derajat. Artinya ada tulis di situ, berdarah patah tulang soal biasa. Itu motonya Kang? Itu motonya, ngeri kali. Saya baca itu, tertempel. Wah, luar biasa, ini betul-betul laki-laki itu olahraga ini. Nah, hingga saya termotivasi. Berarti latihan itu keras, hingga tangan saya ada 2 logo ini. Ini logo Tarung Derajat, otak dan otot, cerdas seperti di baju. Itu ada filosofinya Kang? Ada filosofinya, logo. Ya, disitulah latihan keras ini yang membuat saya sukses. Saya mencontohkan pelatih-pelatih saya di atas. Saya tujuan tidak lain hanya sekali, ya Allah, berikanlah saya naik pesawat karena orang tua saya miskin, tidak sanggup beli tiket pesawat, ya Allah. Saya ingin sekali menikmati pesawat, sekali aja ya Allah. Itu aja, itu doa saya di lapangan Teguh Usia. Namun setelah saya giat berlatih, berkali-kali naik pesawat, bukan sekali, berkali-kali. Nah, itu yang saya dapat. Makanya usaha dan doa itu tidak akan mengkhianati kita. Nah, dia bersama kita. Nah, itu motivasi buat rekan-rekan, terus usaha dan doa. Jangan putus asa dan cepat menyerah. Kalau doa tanpa usaha tuh gimana Kang? Doa tanpa usaha itu adalah pembohong. Pembohong, dia berdoa aja, usaha tidak. Pembohong namanya. Kalau usaha tanpa doa, para sombong. Jadi sombong dan pembohong. Wah, sangat luar biasa. Itu sangat menginspirasi untuk kita semuanya, untuk saya juga sangat menginspirasi. Dan Kang Ali, pertanyaannya, kenapa harus tarung derajat? Iya, kenapa harus tarung derajat? Saya dulu pernah masuk berbagai cabur seperti bola kaki, karena di olahraga itu sendiri dia harus kita memiliki satu spesialis, kayak dokter juga kita. Iya benar. Harus ada pilihan olahraga masing-masing. Itu setiap hari Jumat itu kami latihan dulu cabur. Saya ada masuk bola kaki. Begitu saya lihat orang-orang hebat di situ, oh ini nggak mungkin saya dari nol dan saya tidak akan sukses di cabur ini. Saya hitung, ada orang-orang hebat di sini, anak bina-binaan di mana, ini nggak sukses. Lalu saya pindah ke karate juga pernah bersama Pak Maindra, ya. Udah pernah karate karena jauhnya tempat latihan dengan tidak ada kendaraan, hingga saya fokus cari lain. 2010 itu Porabiren saya menyaksikan sendiri olahraga ini karena dibawa oleh almarhum tadi Pak Nuzuli, hingga berdarah-darah bertarungnya. Lalu saya dititipkan kepada pelatih di Satlat Unsyah, hingga
sampai sekarang saya masih aktif berlatih. Telah dititip di Unsia, saya terus giat berlatih dengan harapan doa tadi, ingin naik pesawat lewat olahraga. Karena lewat lain tidak mungkin saya kumpulkan satu-satu uang, tidak dapat ya. Kuasa Allah emang luar biasa. Iya, ini lewat olahraga lah saya harus naik pesawat sekali. Itu doa dan harapan saya. Lalu saya 3 kali kalah, berturut-turut 3 kali kalah untuk meraih prestasi tingkat Aceh. Tapi saya tidak putus semangat. Saya terus berlatih dengan giat, penuh keyakinan saya akan bisa mengalahkan senior saya. Nggak nyerah ya, Kang? Nggak nyerah. Dan saya tidak mau turun kelas atau pindah kelas. Tetap di kelas yang sama, kelas 6164. Tujuan saya adalah untuk mengalahkan lawan saya itu. Kenapa saya bisa kalah? Apa sih yang dia lakukan? Hingga berlatih terus, dibimbing oleh pelatih. Dulu ada Kang Adi Sapta, Kang Saipul dari Bandung ya. Di Unsyah ada Kang Azman. Hingga dilatih terus, dibina terus, hinggalah 2014 di Pora ID saya mengalahkan dia, juara emas. Wih, luar biasa. Impian dan harapan saya di situ terwujud karena bisa mengalahkan yang mengalahkan saya. Nah, itu target, itu sebuah kebahagiaan saya. Bukan medali itu, tapi bisa mengalahkan dia itu. Nah, karena kalau udah mengalahkan dia, semua harapan tuh udah ada di tengah motivasi kita. Kang ya. Iya, Motivasinya mengalahkan seorang geram gitu bawahnya Kang. Kok bisa aku terus-terusan kalah? Kenapa nggak menang-menang gitu? Satu saat tuh aku pasti bakal menang. Gitu motivasinya. Dan saya memikirkan apa sih yang lebih dia, apa yang kurang dari saya. Ternyata kemungkinan dia lebih dari latihan. Saya fokus, saya juga latihan lebih dari dia. Saya lebihkan di bidang agama. Setiap saya bertanding, saya berwudu, lalu saya bersedekah. Karena kekuatan sedekah luar biasa. Itu mungkin dengan kelebihan inilah Allah memenangkan saya. Luar biasa. Berarti Kang Ali mengamalkan, ada amalan lain lah selain usaha tadi ya Kang? Iya, itu amalan kita itu adalah doa, sedekah, berselawat kepada Rasulullah, itu senjata. Kalau sudah masuk dalam 2 bidang itu, rohani dan jasmani, kita akan kokoh. Kenapa? Karena ada di olahraga sendiri mengatakan dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jiwa yang kuat. Nah, itulah jiwa tadi, rohani. Ya. Nah, itu dia. Berarti antara olahraga dengan agama itu memang sangat ini ya, Kang. Sangat menyatu, terikat. Iya, terikat ya. Ada dua hubungan yang sangat terikat. Terhubung ya, Kang. Terhubung. Karena Rasulullah sendiri menganjurkan itu. Kan dalam hadis Rasulullah, Allah mencintai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Namun keduanya itu ada kelebihannya masing-masing. Nah, di hadis Rasulullah itu. Maka kita harus gagah. Apalagi kita orang olahraga, harus perkasa dalam meraih kiat-kiat untuk mendapatkan yang terbaik. Harapan dan doa, kita selalu mendoakan diri kita dan tim untuk menjadi yang terbaik. Amin. Bukan nomor 1 yang terbaik, di atas nomor 1 yang terbaik itu. Iya. Berarti setidaknya juara, tapi udah melakukan yang terbaik juga. Jadinya memang dapat dua-duanya gitu. Jadi nggak cuma juaranya aja, tapi melakukan performance yang terbaik gitu untuk tim dan untuk dirinya sendiri. Betul, gitu ya Kang. Betul. Wah, sangat luar biasa sekali. Nah, Kang, berarti nih Kang Ali prestasi di olahraganya dapet, prestasi di akademik juga dapet. Nah, itu Kang Ali amalannya memang kuat ya, Kang ya? Iya. Amalan Kang Ali sangat kuat juga. Iya. Karena saya orangnya punya keyakinan yang penuh kepada Allah. Kenapa? Karena kita kalau bertauhid itu harus betul-betul penuh keyakinan, jangan ragu. Kenapa? Karena rezeki itu udah Allah atur. Kita tugas berusaha, berdoa dan berikhtiar. Itu tujuan kita. Rezeki yang sudah diatur itu pasti akan datang dengan usaha. Dengan usaha sendiri. Kalau kata pepatah orang Aceh, orang tua Aceh, menggerak jaro meego, artinya tangan itu bergerak, kita punya makanan apa yang kita makan. Itulah kata orang tua kita tadi. Makanya
kita amalkan sesuatu itu untuk menjadi pengikat sebuah kekuatan kepada kita. Kita yakin, wah aku menang nih. Menang hingga proses prestasi tersebut bisa menang. Dulu di Prapon saya jumpa dengan Papua, lalu saya takbir masuk, alhamdulillah ngiji Allah saya menang. Itu keyakinan penuh. Kiat. Keyakinan dan kiat. Iya. Nah, sangat luar biasa ya Kang. Iya. Memang itu sangat terhubung antara agama dengan dan olahraga. Makanya apa ya Kang? Saya juga pengen sih ya jadi atlet sebenarnya. Tapi mungkin kurang doa. Kurang doa sama kurang usaha. Mungkin itu ya Kang. Iya. Sedih juga sih Kang. Pengen tapi nggak kesampaian. Pengen tapi nggak ada kesampaian. Ya, tapi itu berarti itu niatnya, niat. Tadi kita kalau udah niat sesuatu itu pasti ada jalan keluarnya kita. Ya. Kalau pengen kan beda. Pengen ini saya, tapi Cuma nggak sampai santai aja, nggak ada proses, nggak ada progresnya. Tapi kalau kita yakin meniatkan yang terbaik, apa tujuan hidup kita itu pasti ada. Kayak Kang Ali hari ini tidak memilih, saya ditawarkan oleh wali kota untuk bekerja. Di mana-mana ditawarkan, namun saya tidak memilih. Lebih baik hidup swasta seperti ini, saya santai dan menikmati hidup. Itulah yang susah, kita menikmati hidup. Nah, waktu saya miliki sendiri, karena kata Sayyidina Ali, waktu adalah pedang. Nah, kalau kita lalai, kita akan dimakannya. Kita bisa nikmati sendiri waktu dengan membuka usaha sendiri di dojo-dojo atau di satlat, hingga dengan hobi kita menghasilkan rezeki. Iya, di situ kita istilahnya spesialis tadi yang saya bilang di olahraga. Jadi kita kayak dokter, orang datang ke kita. Artinya orang yang mengantar rezeki karena kita punya keahlian. Sudah menekuni sesuatu. Makanya jangan kepengen sesuatu tapi yakinlah kepada sesuatu itu. Harus yakin karena rezeki itu nggak akan tertukar ya Kang. Iya, karena rezeki itu udah tertakar dia. Ya. Nah, dengar-dengar nih Kang Ali sekarang juga punya kegiatan lain nih selain ngelatih. Iya. Kang Ali lagi sibuk-sibuknya ini ya Kang. Kang Ali juga sebagai caleg ya dengar-dengar ya. Iya, insyaallah. Iya. Itu gimana ceritanya Kang? Kok bisa melenceng ke caleg nih Kang? Iya. Gini, karena saya ada keyakinan untuk membangkitkan olahraga ini. Ya, ada banyak kawan-kawan yang mendukung di olahraga untuk membangkitkan, dan juga di bidang keagamaan. Ini kita lihat kader-kader kita mungkin dihubungkan dengan olahraga, sudah banyak yang melenceng, mereka lalai hingga terjadi sesuatu mengambil jalan buntu, mengakhiri segalanya. Ya, jadi kita di sini harus kita masuk olahraga dengan agama, harus masuk. Ya, kita buat program-program ke depan, misalnya ada platda, kita masuk. Tiap malam Jumat seluruh atlet baca Yasin. Ya, kirimkan pahala pada orang tua, kepada Rasulullah. Agar berkah. Ini berkah membawa prestasi gemilang cemerlang lah untuk Aceh. Itu kiatnya di Dewan tadi. Makanya saya maju untuk menghidupkan generasi muda, karena sekarang generasi merunduk. Orang semua melihat elektronik menuju Indonesia emas Kang. Iya. Di tahun 2045. Insyaallah. Jadi itulah kenapa Kang Ali ingin maju sebagai DPRK, tentunya untuk memperbaiki akhlak umat, baik dalam berlatih, dalam menekuni sebuah olahraga atau organisasi, dan untuk mengajak masyarakat terus dekat dengan agama kembali. Itu intinya. Karena dengan dekat dengan Allah itu semua harapan dan doa kita itu akan ada. Nah, orang-orang dulu sukses, Iskandar Muda sukses, itu karena dekat dengan Yang Maha Kuasa. Iya, Kak. Itu kiat yang penting anggota dewan, Dapil Ule Karing Syah Kuala. Iya. Mohon dibantu kalau ada tim-timnya. Iya. Yang penting tujuannya ya Kang. Ya, tujuannya murni karena memang
ingin memperbaiki sesuatu yang rusak. Iya, betul. Yeah. Oke Kang, ini kita kembali lagi ke laptop ya. Siap. Oke Kang, apa tadi ya yang mau kita bahas mengenai PON Kang. Nah, mengenai PON. Dengar-dengar Kang Ali di PON itu mendapatkan medali. Iya. Iya. Di PON Jabar. PON Jabar itu dapat medali apa Kang? Medali perunggu. Wah, itu gimana tuh Kang caranya kok bisa dapat medali itu? Kiat-kiatnya gimana? Kang Ali usahanya kayak gimana gitu? Kok bisa naik ke PON itu gimana Kang? Apa namanya? Prosesnya. Baik, untuk di PON sendiri saya itu tidak ada niat dan keyakinan seperti saya bilang tadi. Tapi karena saya bersungguh-sungguh berlatih ya, semenjak Prapon 2015, semenjak saya mengalahkan kawan tadi, sayalah muncul di Aceh nomor 1 kelas 6164 ya. Lalu dibawalah oleh pelatih utama Kang Yayar Rahmat, itu dari Bandung, beliau udah berkeluarga di Aceh. Saya dilatih di perguruan pusat di Jawa Barat. Oh, di Jawa Barat. 2 minggu, lalu dibawa ke Lembang sekitar 6 bulan. Di negeri dingin ya, Lembang itu negeri dingin. Jadi di situ kami berlatih setiap hari dengan motivasi dan harapan untuk juara. Namun di sini saya tidak diprediksikan untuk juara ataupun lolos ke PON aja tidak ada prediksi. Karena saya pemula di nasional. Namun saya terus berlatih. Kawan-kawan saya kadang hari Minggu mereka asik main-main, jalan-jalan, tapi saya tidak. Fokus dengan latihan. Apa yang saya bisa lakukan hari ini agar lebih dari teman-teman? Setiap siap sholat, saya baca Yasin selalu. Siap maghrib, saya sampai isya wirid sendiri di musala. Tetap amalan ya Kang? Amalan, ya kan. Kawan-kawan asik liburan, asik dengan ini, asik dengan itu. Saya tidak, saya punya target. Kalau kita ingin menanam padi, pasti kita targetnya apa? Panen. Harus saya pupuk ini dengan bagus, saya rawat dari hama, saya jaga ini barang, pasti akan jadi rezeki. Begitu kejuaraan tiba, nah di level saya itu lawan yang kuat-kuat, ya, level ambil undian, dan malam pasti dengan harapan sedih lah pelatih kan. Karena lawannya kuat, ada namanya Aksan Jenal dari mana tuh Kang? Sumbar. Dari Sumbar. Sumatera Barat. Sumatera Barat. Nah, beliau atlet PON yang meng-KU-kan lawan dari pertama main sampai terakhir KU dengan beliau. Raja KU namanya. Hingga sang guru memberikan sebuah penghargaan ke beliau, baju keemasannya dipakai untuk beliau karena tarung tumbang lawan. Nah, disitulah lawan Kang Ali yang paling berat. Kang Ali lawan sama dia sampai babak belur istilahnya. Bertarung terus hingga dia kalah. Nah, disitulah muncul nama sosok Ali Akbar Aceh. Karena mengalahkan Sumbar. Raja KU. Orang yang ditakuti oleh lawan. Nah, saya kalahkan dia. Nah, disitulah muncul nama saya. Hingga pada kejuaraan eksibisi Asian Games tersebut di Malaysia, saya dipilih oleh perguruan mewakili Indonesia untuk eksibisi di Asian Games Malaysia. Karena apa? Mengalahkan seseorang yang hebat, maka kita akan menjadi hebat. Maka jangan takut lawan orang hebat. Nih ingat dari kali. Orang hebat itu lawan jangan takut. Kalau kamu menang akan menjadi hebat. Tapi kalau kamu kalah biasa saja karena lawannya orang hebat. Itu tadi olahraga ya Kang, sportif. Iya benar. Kebanyakan sekarang memang mental sih Kang yang harus dibangun bener-bener. Karena kalau misalnya kita punya fisik yang kuat tapi mental yang nggak ada, sama aja. Jadi kita nggak bisa ngontrol yang namanya emosi. Itu kan namanya emosional kita, mentalnya kita kayak gitu. Jadi kalau misalnya dalam pertandingan, dalam gelanggang gitu, di lingkup gelanggang, kalau bertanding pakai emosi nggak ada hasil ya Kang. Iya. Jadi memang mental itu harus benar dibangun kayak gitu. Jadi Kang Ali ini gimana ya? Karena Kang Ali
memiliki iman, makanya itu Kang Ali bisa ngontrol semuanya. Nah, Kang Ali ini pikirannya terbuka gitu, punya vibes yang positif, gitu Kang. Jadi untuk hal-hal yang ke depan, Kang Ali udah memikirkan aku harus menang, aku harus mengalahkan gitu. Jadi Kang Ali tuh memiliki motivasi dari dalam diri Kang Ali sendiri gitu. Benar ya Kang? Iya benar. Karena untuk meningkat mental tadi, itu kita sebenarnya dalam agama itu udah diajarkan, bangunlah sepertiga malam, tahajudlah engkau di sana. Itu sulit Kang. Iya, memang sulit dikerjakan oleh manusia yang biasa, kecuali manusia yang luar biasa. Itulah orang-orang yang penuh keyakinan. Kalau kita yakin sesuatu terjadi, maka terjadilah. Kenapa? Kita yakin ini saya akan meningkatkan sebuah mental melalui ibadah malam. Ya? Jadi kita bangun, orang pada tidur lelap semua. Kita terbangun sendiri. Bayangkan, mencintai nafsu mereka malah enak tidur. Kita dengan nafsu itu kita lawan untuk bangkit. Nah, di dalam kehidupan kita itu mengerjakan sholat itu rutin, Allah akan meningkatkan kepada kita. Salah satunya Allah tingkatkan mental. Dalam gelap kamu berani, apalagi dalam terang di arena. Maka keberanian itu akan muncul. Allah yang berikan. Kita hanya berusaha dengan ibadah tahajud meningkatkan mental. Disinilah saya harus menggali potensi mental tersebut. Iya benar Kang. Agar terwujud apa yang kita inginkan. Nah, begitu kita tarung damai, Allah malah memberikan kita keberanian. Saya pernah sih Kang mengalami itu dulu waktu SMA nih Kang, cerita dikit ya Kang. Waktu SMA nih Kang, itu dalam dilema sewaktu perkuliahan. Mau masuk kuliah nih kan, udah selesai ujian dan lain-lain, lagi daftar SNMPTN dan lain-lain. Itu saya pilih kampus di Unsia sama di USU. Sumatera Utara. Nah, jadi saya sholat tahajud Kang malamnya sebelum pengumuman. Saya sholat tahajud, memang luar biasa kali Kang. Saya terbiasa. Sholat tahajudnya sih belum Kang, masih karena ingin mendapatkan itu, makanya saya sholat kayak gitu kan, sholat tahajud. Nah, jadi ada keyakinan ya? Ada keyakinan. Tapi Kang, saya berdoa nih Kang, waktu sepertiga malam itu, saya berdoa, ya Allah, aku ingin kuliah, aku ingin lulus. Dimanapun aku lulus, aku bakalan terima, aku bakalan ambil, mau itu di Unsia maupun itu di USU, aku bakalan ambil, nggak akan aku sia-siakan. Pengumuman waktu perpisahan sekolah, pengumuman lulus Kang SNMPTN di Unsia. Alhamdulillah. Ya Allah, Kang, sujud syukur Kang. Itu luar biasa Kang. Sekali saya lakukan tahajud malam, sekali Kang, tapi udah dapet hasilnya gitu loh Kang. Itulah yang namanya rezeki tadi. Allah lah mengatur bahwa Unsia adalah rezekimu. Itu mohon lagi kepada Allah, dibukakan terus. Kita tenang, penuh keyakinan. Tenang. Ya Allah, di tengah malam hening, semua manusia tidur, kita hanya bersama Allah berdua. Allah lihat, ada hambaku yang hidup. Wahai malaikat, catat apa yang dia minta. Unsia ya Allah, udah luluskan dia. Semua gerak-gerik kita hari ini Allah, ini kita ngomong, Allah yang gerakkan. Kita enggak ada la haula wala quwata illa billahil. Tidak ada apa-apa kita ini. Hanya daya dan upaya itu aja milik Allah. Nah, kita tugas berusaha. Hakul yakin, barang siapa yakin kepada Allah, maka keyakinan dia bersama Allah. Itu kata Syekh At-Tahillah Askandari dalam hikamnya. Maka kita harus yakin apapun lakukan bisa selesai. Insyaallah Allah bantu. Misalnya ada yang rumit sekali, karena yakin kepada Allah balik hati dia, bantu dia. Dibantu kita. Itu kuasa Allah luar biasa ya Kang. Luar biasa. Memang semuanya memang harus kita minta. Yang penting kita yakin kita bisa, yakin kita mampu melakukannya. Saya dapat tuh Kang, dapat kuliah, dapat lulus SNMPTN, dapat juga beasiswanya. Jadi Masya Allah, luar biasa sekali memang kuasa Allah. Nah, Kang Ali, jadi gini Kang,
Kita kembali lagi nih ya Kang Iya, ke topik siap. selanjutnya. Topik selanjutnya. Oke. Nah, ngomong-ngomong kan, Kang Ali udah berhasil nih di PON Jabar, Iya. Jawa Barat. Kang Ali juga menjadi atlet di Asia Tenggara itu Kang. Iya. Itu gimana Kang proses Kang Ali itu? Kang Ali kok bisa gitu jadi atlet Asia Tenggara itu gimana Kang? Se-Asia Tenggara. Itu kebetulan ada eksibisi Asian Games. Karena tarung derajat ini kan belum di Asia. Belum ada. Karena saya tadi mengalahkan Raja KO. Raja KO, Sumbar. Juara Sumbar tuh kan juara dia. Karena Kang Ali begitu mengalahkan dia, dibaca namalah oleh Indonesia atau perguruan. Oh, siapa tuh sosok anak baru, anak muda yang bisa mengalahkan seniornya yang sudah berpengalaman di berbagai event PON. Nah, disitulah saya dipilih untuk dibawa ke Asia, istilahnya promosi lah ke Asia. Mudah-mudahan tarung derajat ini bisa mengasiakan lah, ya kan? Promosi, ajang uji coba kemampuan segala macam di Malaysia. Itu jumpa dengan Kang Junianto juga dari Jabar. Dari Jabar Kang. Dibagi dua, ada Indonesia A, Indonesia B. Oh gitu. Diadu kemampuan aja untuk dilihat teknik dan cara menilai dalam segala bidang olahraga khusus tarung derajat untuk dimasukkan ke Asian Games. Itu dipilih saya salah satunya karena memiliki teknik dan fisik yang bagus untuk mewakili Indonesia ke Asia Tenggara. Wih. Berarti itu dipertemukan ya Kang ya? Iya, dipertemukan. Antara Kang Ali dengan Kang Julianto dari Jawa Barat. Iya, dipertemukan. Maka kami akan berjumpa nanti pas di PON, jumpa sama beliau. PON ke depan ini Aceh Sumut ya Kang? Iya, PON Aceh ke Sumut. depan. Nah, ini yang sangat mengerikan karena kita tuan rumah Iya. sampai malu. Itulah PON Aceh Sumut, itu harus betul-betul dipersiapkan. Berapa atlet Kang dari tarung keluar? Dari tarung derajat full team ya, dari petarung sampai seni itu full team. Nah, kita target juara umum di Aceh ini, kita target juara umum. Mudah-mudahan kita bisa membawa pulang 7 medali emas di PON Aceh. Nah, dengan kiat-kiat tadilah harus kita lakukan, Iya, usaha dan benar. doa. Nah, di Papua kemarin kita peringkat ketiga, 3 medali emas ya. Untuk tarung derajat. Iya, tuan rumah sendiri. Yang kedua yaitu Bali. Yang ketiga tarung derajatnya. Siapa Kang kemarin yang dapat waktu di Papua? Di Papua itu kita cabur tarung semua kandas ya. Cabur seni dapat kita 3 emas. Itu Kang Iqbal, Kang Juanda, Kang Imran ya. Teh Herika, Teh Ella, orang si Teh Teta, Teh adik Teta. kita ya. Itu mereka sana semua yang meraih prestasi emas. Tuh petarung-petarung hebat luar biasa Iya, ya Kang. luar biasa latihannya, luar biasa. Iya. Kayak kiat-kiat itulah harus dimiliki oleh para petarung semua. By the way ini Kang, bagus ya Kang bajunya Kang. Iya. Ini khusus. Iya. Dari mana tuh Kang bajunya Kang? Ini dari perguruan. Dari perguruan. Khusus oleh-oleh Indung untuk pelatih Aceh. Nah, tidak dijual. Di tarung derajat itu ada perguruannya juga. Ada berapa perguruan tuh Kang? Ini salah satunya kalau perguruan itu satu di Bawah Batu Jawa Barat. Kalau daerah lain dinamakan adalah doju-doju atau satlat. Kalau bahasa kami satlat. Satlat satuan latihan. Kalau saya satlat Kampung Ili, satlat Unsyah di mana berdiri. UIN, satlat UIN ya. Kalau di Jawa mungkin ada satlat kampus lain. Nah. Iya. Itu Kang tarung derajat tuh dia asal dari mana Kang? Asal dari Bandung, asli memang. Asli Bandung Kang. Dan Tarung masih derajat. hidup. Makanya dipanggilnya Akang. Akang, Iya. Teteh. Iya, kalau perempuan teteh. Iya, Teteh Sita. Iya, kalau ngopi ngeteh lagi. Ngeteh. Oke Kang Ali. Nah, terima kasih Kang Ali, sangat menginspiratif Kang Ali untuk kita semuanya di sini, untuk semua atlet. Nah Kang Ali, boleh dong Kang Ali kasih closing statementnya untuk para teman-teman semuanya, para atlet-atlet yang sedang berjuang di luar sana. Baik, kalau
Saya di sini ingin mengasihkan motivasi dan harapan pada atlet-atlet semua atau pemirsa penonton yang mendengar ini. Kiat-kiat kita dalam meraih prestasi itu ada dua sebenarnya. Ya, yang pertama usaha, yang kedua berdoa. Usaha itu adalah latihan, apapun program latihannya terus berlatih dan jangan lupa terus berdoa karena ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu adalah senjata orang mukmin, ya. Kalau kita sudah punya senjata yang kuat, maka tidak akan ada orang yang bisa mengalahkan kita lagi. Kenapa? Karena penuhnya keyakinan seperti ayat Allah mengatakan, "Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama." Maka oleh karena itu, wahai Muhammad, bukan kamu yang melempar, akulah yang melempar, kata Allah. Maka penuh keyakinan, kalau kita amalkan sesuatu dengan penuh keyakinan, maka kita akan bisa. Berarti bukan kita yang memukul, Allah yang memukul. Kita harus dekat dengan yang maha kuasa intinya. Maka saran saya kepada pihak KONI, pengurus cabur olahraga, ya semua ya, dibiasakan atletnya dengan usaha dan berdoa. Jadikan penuh dengan nuansa Islami, baca Al-Quran supaya mereka beriman dengan penuh keyakinan dalam berlatih penuh keikhlasan. Ya, maka di sini kami ajak rekan-rekan semua untuk bergabung berlatih dalam seni bela diri tarung derajat di satlat-satlat yang ada di Kota Banda Aceh. Saya sendiri berlatih di satlat Gampung Ili, Kecamatan Ulekaring. Itu kalau dibuka di Google sudah bintang 5. Satlat yang banyak dikunjungi dan banyak peminat, ya. Kita juga banyak melahirkan kader-kader atlet yang telah berprestasi dan dipilih menjadi atlet binaan PON sekarang di PON Aceh Sumut. Inilah beberapa poin penting yang dapat kami sampaikan dari berbagai pengalaman, ya. Proses tidak mengkhianati hasil, usaha dan berdoa, ya. Orang usaha tanpa doa itu namanya Sombong. usaha tanpa doa sombong. Doa tanpa usaha pembohong. Maka kita harus ada dua-duanya, ya, usaha dan doa. Terima kasih Kang Ali, sangat menginspirasi Kang Ali. Semoga untuk teman-teman yang menonton nantinya di rumah bisa menjadi pemicu, bisa menjadi pedoman untuk terus melangkah, terus berjuang dan jangan pernah lelah. Dan ingat, usaha dan doa harus seimbang. Karena usaha tanpa doa sama dengan orang yang sombong. Doa tanpa usaha sama dengan orang yang pembohong. Terbalik nggak Kang Ali? Bener nggak? Betul. Bener ya. Betul. Oke, baik, sekian dari podcast kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi Kang Ali dan sampai jumpa di part-part selanjutnya. Oke teman-teman semuanya, jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel kita, yaitu Sport Education and Achievement Channel. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga Jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.